Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi thahirina ajma'in. Amma ba'du ayyuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Saudara sekalian, kita lanjutkan dulu ayat berikutnya yang perlu segera diketahui oleh bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian, ya, dari ayat-ayat Al-Quran. Yang berikutnya adalah ayat 177 dari surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum kibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil wasailina wa firriqab wa aqamas salata wa ataz zakata wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wadh-dharra'i wa hinal ba's ulaika alladzina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Masya Allah, subhanallah. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian, ayat ini membicarakan tentang apa itu yang namanya kebaikan, apa yang namanya albir. Apa albir itu? Lalu setelah Allah menguraikan apa itu yang namanya albir, di akhir dari ayat ini Allah mengatakan ulaika humul muttaqun. Nih perhatikan. Wa ulaika, dan mereka itulah, dan itulah mereka wahai Muhammad, humul muttaqun, merekalah orang-orang yang bertakwa. Jadi orang yang menjalankan kebaikan, orang yang melakukan kebaikan, Allah bilang mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Sebelumnya lagi Allah mengatakan ulaika alladzina sadaqu, itulah mereka wahai Muhammad,
orang-orang yang telah benar. Yang benar mereka itu benar dengan pengakuan imannya, dan merekalah orang-orang yang bertakwa. Ayat ini diawali dengan kalimat laisal birra, bukanlah namanya kebaikan, bukanlah disebut kebaikan, antuwallu wujuhakum, an bahwasanya tuwallu kalian memalingkan, wujuhakum wajah-wajah kalian, kibalal masyriqi wal maghrib, ke arah timur dan barat. Ya, jadi yang namanya kebaikan itu bukan masalah ketika sholat menghadap ke kiblat. Enggak peduli apakah kiblat itu kiblat timur atau kiblat barat. Ya, Allah tidak melihat itu. Ya, Allah tidak menekankan, tidak mementingkan bahwa kamu menghadap ke kiblat manapun, ya, ke kiblat barat atau timur. Kalau dalam tafsir Ibnu Abbas ini kita lihat coba apa kata Ibnu Abbas. Nah ini, laisal birra, bukanlah kebaikan, bukanlah dinamakan kebaikan. Yang dimaksud dengan albir kata Ibnu Abbas, laisal iman, laisal birra, laisal iman. Bukanlah dinamakan iman, bukanlah dinamakan kebaikan atau dinamakan iman, antuwallu wujuhakum, bahwa kalian memalingkan wajah-wajah kalian, fis sholati, dalam sholat, kibalal masyriq, ke arah timur, yakni nahwal Ka'bah, ke arah Ka'bah yang ada di timur kamu, wal maghrib, atau memalingkan wajah kalian ke arah barat, nahwa baitil muqaddas, yang menuju ke arah Baitul Maqdis. Jadi sebetulnya masalah menghadap kiblat itu bukan itu pentingnya di dalam masalah iman, dalam masalah keimanan atau masalah kebaikan. Atau kalau diringkas lagi, yang namanya iman itu sebenarnya bukan masalah kamu sholat. Kamu sholat selalu menghadap ke kiblat yang benar, bukan itu sebetulnya, ya. Bukan itu kata Allah. Karena dulu di zaman Nabi kiblat itu pernah berubah, ya. Pertama-tama ketika Nabi kita berada di Mekah, beliau mau sholat ke arah Ka'bah, ya, dihalang-halangi kan. Setiap kali beliau mau sholat di Ka'bah dihalang-halangi. Lalu beliau disuruh hijrah, pindah ke Madinah. Sampai di Madinah beliau mau sholat menghadap ke Ka'bah, gak enak. Ka'bah itu di sana dikelilingi berhala-berhala. Jadi kalau sholat menghadap Ka'bah seolah-olah sama dengan sholat menghadap ke berhala-berhala yang ada di sekeliling Ka'bah pada waktu itu. Maka kemudian Allah menyuruh Nabi pindah kiblatnya. Mulai sekarang Muhammad, selama kamu di Madinah, sholatnya tidak menghadap ke kiblat Mekah, tapi ke kiblat Baitul Maqdis yang ada di Israel sana. Jadi sholatnya menghadap ke Baitul Maqdis. Baitul Maqdis itu masjid yang ada di Palestina atau sekarang dikuasai oleh Israel, masuk wilayah Israel. Nah, beliau sholat ke sana selama kurang lebih 16 bulan ya, atau 17 bulan. Itu sebetulnya pada waktu beliau sholat menghadap ke Israel itu, ke arah ke Baitul Maqdis, beliau kurang senang. Beliau lebih senang kiblatnya itu ke arah Ka'bah, di mana Nabi Ibrahim SAW dulu kalau sholat juga menghadap ke situ. Ya, Nabi Muhammad SAW ingin seperti Nabi Ibrahim, sholatnya tetap menghadap kiblat. Setiap kali beliau sholat itu ada perasaan ingin kembali sholat menghadap kiblat.
Makanya ada ayat tentang kiblat kemarin turun tuh ya. Allah tahu Muhammad bahwa kamu merasa ingin sholat menghadap kiblat. Nah sekarang gini aja Muhammad ya, sampaikan kepada umatmu bahwa yang namanya kebaikan atau yang namanya iman itu bukan masalah kamu sholat menghadap kiblat timur atau kiblat barat. Kiblat timur yaitu Ka'bah atau kiblat barat yaitu masjid di Baitul Maqdis. Lalu Allah bilang, walakinnal birra, akan tetapi yang namanya kebaikan ya, yang namanya iman ya, huwa ikror. Iman itu adalah ikror. Ini bahasa Arab Pak. Ikrorun itu bahasa Arab. Itu sudah masuk ke dalam bahasa Indonesia menjadi ikrar. Kita bilang ikrar. Jadi orang Indonesia bilang ikrar itu ngambil dari bahasa Arab. Ikror, ikrorun. Banyak bahasa Indonesia itu ngambil dari bahasa Arab. Kenapa orang Indonesia mau anti Arab? Orang Islamnya mau anti Arab. Kalau ada orang Islam dibilang kadrun katanya. Ya, kadal gurun katanya. Nah, itu satu penghinaan itu ya. Tapi ya sabar aja, cuma dibilang kadrun aja enggak masalah ya. Yang penting kita jadi orang itu orang yang baik, yaitu orang yang beriman. Walakinnal birra, akan tetapi yang namanya kebaikan atau yang namanya iman adalah ikrar, pernyataan ya, yaitu man, ikrarnya man, orang yang amana billah, dia beriman kepada Allah. Ya, di sini dalam tafsir dikatakan walakinnal birra, akan tetapi yang namanya kebaikan Muhammad adalah al-barru, yaitu orang yang baik, yaitu al-mu'min, orang yang beriman, itu orang yang baik. Siapa itu orang yang beriman? Orang yang mukmin atau orang yang beriman adalah man amana billah, orang yang beriman kepada Allah wal yaumil akhir. Walakinnal birra, ayatnya berbunyi seperti ini. Walakinnal birra, akan tetapi yang namanya kebaikan adalah man amana billah. Yang namanya kebaikan atau yang namanya iman adalah, jadi kalau kamu kepingin tahu iman itu apa sih? Iman ya ini, man, orang yang amanah, dia beriman, dia percaya billahi, kepada Allah, wal yaumil akhir, dan percaya kepada hari akhir, beriman atau membenarkan adanya hari akhir, hari kiamat. Selain beriman kepada Allah dan beriman kepada hari kiamat, wal malaikati, dan juga dia beriman kepada para malaikat, bahwa malaikat itu betul-betul ada walaupun mata kita enggak pernah bisa melihatnya. Wal kitabi, dan dia juga beriman kepada Alkitab, kepada kitab-kitab Allah yang sudah diturunkan kepada para nabi dan rasulnya, termasuk Al-Quran, Injil, dan Taurat. Wan nabiyina, dan juga beriman kepada para nabi. Nah saudara, di dalam ayat ini ada rukun iman. Ketika nabi kita ditanya oleh malaikat Jibril, ya, pada suatu hari malaikat Jibril datang menemui Nabi Muhammad SAW ketika Nabi kita sedang berada di masjid bersama dengan para sahabatnya. Lalu ya, ketika beliau sedang berada dengan para sahabatnya, ya, lalu datang seorang laki-laki, ya. Datang seorang laki-laki, mana ini? Datang seorang laki-laki yang hadisnya sudah dihafal nih anak-anak kita. Mana nih?
Anak-anak yang hafal itu mana ya? Oh, lagi ngaji. Ya. Kalau nggak salah al-haditsus tsani, hadis yang kedua. Ya. An Umar radhiyallahu an, dari sahabat Umar radhiyallahu an, qala, Umar berkata, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin. Ketika kami dulu, kata sahabat Umar, Sayyidina Umar radhiyallahu an, ketika kami dulu sedang duduk-duduk di hadapan Rasulullah SAW, zata yaumin, pada suatu hari, tiba-tiba tola'a, muncullah alaina, di hadapan kami, rajulun, seorang laki-laki, kata sahabat Umar, yang syadidu bayadir thiyab, amat sangat putih pakaiannya. Aduh sayang, saya nggak pakai pakaian putih. Ya. Amat sangat putih bajunya. Syadidu sawadi sya'ri, amat sangat hitam rambutnya, menunjukkan itu masih muda. Ya. La yura alaihi asarus safar, tidak terlihat padanya bekas perjalanan. Ini orang ini bukan kelihatan orang yang habis jalan dari tempat yang jauh. Pokoknya bajunya putih bersih. Kalau orang datang dari tempat yang jauh lewat padang pasir kan pasti ada bekas-bekas pasir. Ini nggak ada bekas pasir di bajunya, putih bersih, rambutnya hitam kelam. Hitam kelam apa hitam ikal itu ya. Kan kalau hitam kelam, nah itu lain lagi itu ya. Jadi waktu itu Nabi Muhammad, Umar bin Khattab mengatakan, laki-laki tadi pakaiannya putih bersih, rambutnya hitam kelam, la yura alaihi asarus safar, tidak terlihat padanya bekas perjalanan, wala ya'rifuhu minna ahadun, dan tidak ada yang mengetahui orang tadi seorang pun di antara kita. Jadi kami semua yang ada di masjid tidak mengenal orang ini siapa ini. Ya, kemudian kata, ini di sini ada nggak ya? Arba'in. Di mana coba? Nah, ini dia hadisnya yang saya bacakan tadi. An Umar, dari sahabat Umar radhiyallahu taala anhu, semoga Allah taala meridhoinya. Aidon juga. Qala, Umar berkata, bainama nahnu julusun, ketika kami sedang duduk-duduk inda Rasulillah, di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zata yaumin, pada suatu hari, tiba-tiba tola'a, muncullah alaina, di hadapan kami, rajulun, seorang laki-laki, syadidu bayadis thiyab, amat sangat putih pakaiannya, syadidu sawadis sya'ri, amat sangat hitam rambutnya. La yura alaihi, tidak terlihat padanya asarus safar, bekas perjalanan, bekas safar. Wala ya'rifuhu minna, dan tidak ada yang mengetahui dia di antara kami, ahadun, seorang pun. Jadi kami semua enggak ada yang tahu. Hatta, sampai orang tadi begitu masuk ke masjid, langsung jalasa, dia pun duduk, ilan nabiyyi, di hadapan Nabi, ya, duduk menuju ke tempatnya Nabi SAW, ya, sallallahu alaihi wa alihi wasallam, fa asnada, lalu dia menyandarkan rukbataihi, kedua lututnya, ila, kepada rukbataihi, kedua lutut Nabi. Jadi dia duduk bersimpuh di hadapan Nabi yang sedang duduk, lututnya ditempelkan ke lutut Nabi. Bisa bayangkan? Jadi berhadapan gini, lututnya bersenggolan. Nah, berhadapan-hadapan. Jadi menunjukkan itu dekat sekali. Terus wa wada'a kafaihi, dan si laki-laki tadi meletakkan kedua telapak tangannya ala fakhidaihi, di atas kedua telapak kedua pahanya. Ini bisa ditafsiri. Lalu si laki-laki tadi yang kami tidak kenal dia meletakkan kedua tangannya di kedua paha Nabi. Gitu. Wa qala, dan berkatalah si laki-laki tadi, ya Muhammadu, wahai Muhammad, akhbirni, beritahukanlah, kabarkanlah kepadaku, anil Islam, tentang Islam. Dalam hadis lain dan riwayat lain bunyinya, ya Muhammad, mal Islam, wahai Muhammad, apa itu Islam? Nah, lalu jawaban Nabi, faqala, maka bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apa kata Nabi? Al-Islamu, yang namanya al-Islam, yang namanya agama Islam adalah antashhada, bahwa engkau bersaksi Allah ilaha illallah, bahwa tidak ada ilah, tidak ada sesembahan kecuali Allah, wa anna, dan engkau bersaksi bahwasanya Muhammadan, Nabi Muhammad adalah Rasulullah, utusan Allah. Jadi
kamu yang namanya Islam adalah kamu bersaksi, bersahadat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian bukan sampai di situ saja, sudah selesai, belum. Yang kedua, wa tuqimas sholata, dan engkau menegakkan salat. Engkau terus menjalankan salat semenjak kamu masuk Islam sampai mati. Yang ketiga, wa tu'tiyaz zakata, dan engkau membayar zakat. Ya. Yang keempat, watasuma Ramadhana, dan engkau puasa Ramadan. Watahujjal baita, dan yang kelima engkau haji ke Baitullah. Inistata'ta, jika engkau mampu ilaihi, ke sana, sabilan, berjalan. Jadi kalau engkau mampu berjalan atau mampu pergi ke Baitullah, ke Mekah sana, kamu harus haji. Kala, setelah Nabi menjawab seperti itu, orang laki-laki tadi berkata, sadaqta, benar kamu Muhammad. Wah, apa yang terjadi? Fa'ajibna, maka kami para sahabat waktu itu heran. Lahu, kepada dia, si laki-laki tadi yang kami tidak kenal siapa dia. Yas'aluhu, dia bertanya kepada Nabi. Wa yusaddiquhu, kemudian dia membenarkan perjawaban Nabi. Ini orang ini tanya kok bilang benar. Ini orang tanya apa ngetes ini? Itu ya. Qala, berkata lagi si laki-laki tadi, fa akhbirni, maka beritahukanlah kepadaku wahai Muhammad, anil iman, tentang iman. Atau dalam hadis lain dikatakan mal iman, apa itu yang namanya iman wahai Muhammad? Qala, Nabi menjawab. Qala, Nabi Rasulullah SAW bersabda, i'al iman, yang namanya iman adalah antu'mina, bahwa engkau beriman billahi, kepada Allah, wa malaikatihi, dan kepada malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, dan kepada kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan kepada rasul-rasulnya, wal yaumil akhiri, dan engkau beriman kepada hari akhir, wa tu'mina, dan engkau juga beriman bil qadar, kepada takdir, khairihi wa syarrihi, baik itu takdir yang baik-baiknya maupun takdir yang buruk-buruknya. Jadi yang namanya iman, yang kita kenal dengan sekarang namanya arkanul iman, rukun iman ada 6, yaitu iman kepada Allah nomor 1, kemudian yang kedua iman kepada para malaikat Allah, yang ketiga iman kepada kitab-kitab Allah, yang keempat iman kepada rasul-rasul Allah, yang kelima iman kepada hari akhir atau hari kiamat, yang keenam iman kepada takdir. Kita harus percaya bahwa takdir itu ada, bahwa takdir itu memang benar adanya. Jadi semua yang terjadi di alam semesta ini terjadinya dengan takdir Allah, dengan ketentuan Allah atau ketetapan Allah. Ya, itu makanya kita setiap hari diajari. Kalau pagi begini nih berdoa begini. Asbahna wa asbahal mulku lillah. Kami berpagi hari ya Allah, ya. Asbahna, kami berpagi hari ini ya Allah. Wa asbahal mulku, dan berpagi hari juga kerajaanmu ini ya Allah. Ya, wa asbahal mulku lillah, kepada Allah juga. Asbahna wa asbahalillah. Asbahna wa asbahna wa asbahal lillah, gitu ya. Asbahna wa asbahal mulku lillah. Kami berpagi hari ini ya Allah, ya, karena Engkau ya Allah, dan seluruh kerajaanmu pagi hari ini pun menjalani pagi hari karena Engkau ya Allah. Asbahna wa asbahal mulku lillah. Terus walhamdulillah. Ya betul ya. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah. Wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil alil azim. Astagfirullah, jadi lupa. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Rabbi, gitu kan? Rabbi, ya Rabbku, ya Tuhanku, as'aluka, aku mohon kepada Engkau ya Allah, ya, khaira, yang baik-baik saja ya Allah, ma fi hadzal yaum, apa yang terdapat pada hari ini. Wa a'udzubika, dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah, min syarri, dari segala yang buruk-buruk, ma fi hadzal yaum, yang ada pada hari ini. Allahumma Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yaum wa khaira ma ba'dahu. Ya Allah, aku minta kepada Engkau pada hari ini, pada pagi hari ini ya Allah, sesuatu yang baik-baik saja yang ada pada hari ini dan yang ada pada hari besoknya. Wa a'udzubika, dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah, min syarri ma fi hadzal yaum, dari apa yang buruk-buruk pada hari ini, wa syarri ma ba'dahu, dan yang buruk-buruk sesudah hari ini. Itu Pak. Itu saya selalu mengamalkannya kalau enggak lupa, ya.
Ya. Jadi begitu Pak, Bu, ya kalau ibu-ibu, bapak-bapak mau bepergian, berdoa dulu pagi harinya, minta kemudahan, minta keselamatan. Itu doa itu yang paling penting. Dan selama dalam perjalanan istighfar. Aku beberapa kali ke Jakarta, balik lagi ke Sampit, karena nggak ada penerbangan langsung dari Sampit ke Jakarta, kan selalu lewat Surabaya. Itu pasti ada kendala terus. Dari Jakartanya terutama baliknya ke Sampit itu, ya. Itu kalau nggak terlambat pesawatnya, nanti di Surabayanya yang kadang-kadang mundur lagi. Nah, pernah yang terakhir kayak alami itu pesawatnya mau jatuh itu loh Pak. Baling-balingnya mati sebelah itu. Nah itu yang terakhir aku alami itu. Aduh aku bilang ya Allah, apa aku akan mati di sini ya Allah? Itu laut ya Allah. Masa aku mati di situ ya Allah? Jangan ya Allah. Ya. Apa yang dibaca? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh. Terus nggak berhenti. Aku ingat Nabi Yunus itu. Nabi Yunus itu waktu dimakan ikan itu, beliau menyadari dosanya. Jadi Nabi Yunus berdosa karena dosanya lalu ditelan ikan. Jadi seorang nabi pun kalau berdosa oleh Allah dihukum, apalagi cuma kayak kita ini. Kita ini kalau kena hukuman Allah, apakah berupa sakit kepala, sakit perut, sakit tenggorokan, sakit dada, sakit pinggang, sakit kaki, itu hukuman dari Allah itu. Sakit COVID juga, itu hukuman dari Allah. Hukuman karena apa? Karena dosamu, kamu udah lupa sama dosamu. Berapa tahun kamu gak pernah ngaji kan? Sibuk kamu yang lainnya, sempat kamu kemana-mana pergi. Dulu yang suka moge, kamu kemana-mana aja moge, naik motor gede terus yang malam, berhari-hari. Ngaji gak pernah, padahal yang wajib tuh ngaji, bukan mogenya. Mohon maaf ini kepada komunitas moge ini ya, saya tidak bermaksud melarang saudara berkegiatan motor gede, boleh nggak apa-apa itu, asal dijalani dalam rangka menjadi orang yang beriman, tetap sebagai orang yang beriman, tetap beramal soleh, sekali-sekali saja mogenya, jangan tiap hari. Yang tiap hari itu ngaji itu tiap hari. Nah, kalau yang kesenangan yang lain ya jangan tiap hari, nanti kamu dihukum oleh Allah, baru kapok kamu nanti ya. Jadi orang-orang yang sekarang lagi sakit itu sedang dihukum, itu untuk mencuci dosanya yang dulu-dulu. Sabar, makanya kita sabar, kalau sedang sakit sabar. Ini pasti karena kesalahan kita. Kesalahan yang mana? Sudah gak ingat lagi kita. Balik sini ya. Jadi orang yang beriman harus beriman kepada takdir, bahwa dia hari ini sakit, nah itulah takdir Allah. Hari ini dia dapat duit, itu takdir Allah. Hari ini kehilangan duit, itu juga takdir Allah. Takdir yang buruk. Ya, kita disuruh beriman kepada semuanya. Qala, si laki-laki tadi mengatakan sodakta, benar engkau. Qala, kemudian dia berkata, fa'ahbirni anil ihsan. Nah ini sudah, sampai sini aja cukup. Saya mau kembali ke tadi ya, ayat yang sedang kita bicarakan. Jadi kembali ke surat Al-Baqarah. Walakinnal birra, kan tetapi yang namanya keimanan atau kebaikan adalah man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Orang yang beriman kepada Allah, kepada malaikat Allah, kepada hari akhir, kepada kitab-kitab Allah, kepada para nabi, ya. Terus di sini yang bil qadari enggak ada, ya. Iman kepada takdir enggak disebut. Hanya iman kepada Allah, kepada hari akhir, kepada malaikat, kepada kitab, kepada nabi. Yang satu takdir enggak ada di sini. Tapi nanti di ayat yang lain, ya. Saudara, perhatikan nih. Makanya jangan tidur. Bangun. Ya mengantuk, bangun. Kalau masih mengantuk juga ambilkan gayung ini. Kutetesin matanya. Gitu. Kusiramin matanya. Nah, lihat satu-satu dulu ini. Masih ada yang merem kalau enggak ini. Masih ada yang pejam mata enggak ini? Oh enggak, Pak Wahid enggak kok ya, enggak tuh. Saudara, perhatikan ini. Setelah Allah bicara, Allah berfirman tentang apa itu iman, yang dengan iman orang akan bisa masuk surga. Tanpa iman orang tidak akan bisa masuk surga. Lalu apa yang setelah itu yang Allah sebutkan? Coba perhatikan. Setelah orang menyatakan diri sebagai orang yang beriman, mendaftarkan diri sebagai orang beriman, apa yang Allah sebut berikutnya? Yang namanya akan tetapi yang namanya kebaikan atau yang namanya iman adalah ini semua tadi. Berikutnya apa? Wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba. Yang namanya orang yang beriman adalah setelah
ikrar dengan rukun iman tadi, berikutnya yang harus dia kerjakan adalah wa atal mal, dan dia memberikan harta ala hubbihi, harta yang dia cintai. Semua orang itu cinta sama harta, Pak. Saya juga senang sama harta, Pak. Enggak munafik, senang saya. Duit banyak senang aku. Tapi korupsi enggak. Nyolong enggak, ngerampas enggak, ngambil hak orang lain enggak, jangan. Tapi dikasih duit yang banyak mau aku. Nah, siapa mau ngasih aku coba, ayo. Aku terima, tapi jangan sekarang, kena nanti. Aku lagi ngajar, jangan. Bercanda aja ini ya. Jadi setelah orang beriman, kalau rukun Islam itu kan yang tadi 5, syahadat, antashhada Allah ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Islam adalah bahwa engkau bersyahadat tidak ada Tuhan, tidak ada ilah selain Allah, dan bahwa Muhammad betul-betul adalah utusan Allah. Yang kedua, wa tuqimas shalah, dan kamu menegakkan salat. Itu rukun Islam. Bunyinya begitu dalam hadis. Tapi saudara lihat dalam Al-Qur'an beda. Ini Allah ngajarin kita lewat Al-Qur'an. Setelah orang beriman, yang harus dia lakukan berikutnya adalah memberikan harta yang dia cintai. Kepada siapa? Zawil kurba. Berikan hartamu yang pertama kepada kerabatmu dulu. Jangan orang yang jauh-jauh. Kamu punya kerabat di sini, kamu tinggal di Jakarta, kamu hidup sama mertua kamu misalnya. Tinggal di rumah mertua indah misalnya, atau rumah kamu yang mertuamu ikut tidur, ikut tinggal sama kamu di situ. Mertua kamu masih hidup misalnya, nebeng di rumah kamu, numpang di rumah kamu. Ya, karena yang namanya mertua tentu anak dari mertuanya kan jadi istrimu atau jadi suamimu. Ya, kamu itu hidup satu rumah dengan mertua kamu. Tapi ketika kamu sedekah, kamu sedekah, yang kamu sedekahi orang yang jauh di kampung sana. Ini salah, ini keliru. Orang yang dekat dulu dengan kamu, kasih dulu dia duit, itu loh. Ya. Kasih dulu duit itu kepada orang yang dekat dengan kamu. Makanya Nabi kita pernah ditanya, "Ya Rasulullah, kalau aku mau sedekah kepada tetangga yang mana yang harus aku berikan lebih dulu?" Nabi bilang apa? Tetangga kamu yang pintu rumahnya paling dekat dengan pintu rumahmu. Gitu Pak. Hah? Jadi yang kamu beri lebih dulu adalah yang tetangga kamu yang paling dekat dengan pintu rumahmu. Nah, kalau yang di belakang berarti jauh ini. Yang paling dekat mungkin yang sebelah kanannya atau sebelah kirinya, atau yang di depannya menyeberang jalan. Diukur aja. Sana, oh berarti yang dekat yang sebelah kanan kiriku. Dah, kanan kiriku kasih dulu. Baru yang depannya, baru yang di belakangnya. Gitu Pak, Nabi kita ngajarinnya. Coba bukankah Riyadhus Shalihin lagi sini. Nah, biar sekalian tahu sampean ini. Aduh, kalau enggak dikasih tahu nih pada enggak tahu nih orang-orang ini. Astagfirullah. Nah, ini ya. Di kitab Riyadhus Shalihin ada di babu infaku mimma yuhibbu, infak dari harta yang dia cintai. Terus an-nafaqatu 'alal iyal. Nah, di sini nih. Babun nafaqati 'alal iyal. Ini dalam kitab Riyadhus Shalihin di bab yang ke-36. Udah lewat nih pelajarannya, udah beberapa tahun yang lalu dibacakan ini, tapi masih ada orang yang lupa atau enggak tahu atau pura-pura enggak tahu. Ya. Babun nafaqati 'alal iyal. Bab nafaqah, infak, nafkah kalau bahasa Indonesianya nafkah. An-nafaqah kalau bahasa Arabnya. Nafaqah 'alal iyal, nafkah kepada keluarga. Ya. Kalau menurut Al-Qur'an, kalau Allah Ta'ala, Allah berfirman, siapa yang harus kamu beri nafkah terlebih dahulu? Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan kepada anak-anaknya itu seorang laki-laki, seorang bapak wajib memberi mereka rezekinya, memberi makan dan minumnya,
wa kiswatuhunna, dan memberi pakaian mereka bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Satu. Di ayat yang lain, wa qala ta'ala, dalam surat At-Talaq, Allah berfirman, ya, surat yang ke-65, liyunfik dzu sa'atim min sa'atih, hendaknya berinfaklah dzu sa'atin, orang yang mempunyai kelonggaran harta, orang yang mempunyai banyak harta, min sa'atihi, dari kelonggarannya, dari banyak hartanya. Maksudnya kalau orang duitnya banyak, infaknya juga yang banyak. Ini perintah Allah ini. Wa man qudira alaihi, dan siapa yang dibatasi, ditakar alaihi, kepada dia, rizquhu, rezekinya. Kalau orang itu rezekinya ditakar, terbatas, tidak banyak, tidak luas, ya, fal yunfik, maka hendaknya dia tetap harus infak, mimma, sebagian saja dari apa yang atahullah, Allah telah berikan kepada dia. Jadi kalau kita diberi apa-apa oleh Allah, jangan dimakan sendiri. Kalau sudah jadi komandan, dapat duit ganal besar, ingat anak buahnya. Saudara tuh bisa jadi komandan karena punya anak buah. Saudara bisa jadi presiden karena punya anak buah. Kalau jadi presiden, jadi panglima, jadi komandan, ingat anak buahnya. Kasihan mereka, itu miskin-miskin itu kebanyakan anak buah kamu itu. Tapi kalau perang dia yang di duluan, kamu yang di belakang, enak aja kamu. Kalau Nabi Muhammad SAW beda Pak. Kalau Nabi perang Pak, beliau berdiri paling depan Pak, anak buahnya yang di belakang. Ayo maju, beliau di depan dulu. Beliau menyerbu. Kalau zaman sekarang kan lain Pak. Zaman sekarang tuh panglimanya di belakang, prajuritnya sudah di depan. Ayo maju. Dia anak aja di belakang. Ayo maju. Dia di belakang. Yang mati anak buahnya. Dia hidup, begitu hidup lari bilang dia. Nah ini kemarin ada Brigjen mati ditembak KKB Papua tuh. Ya Brigjen siapa itu namanya? Daniel apa siapa itu? Ya kasihan tuh Brigjen ya. Angkatnya bintang 1, mati ditembak orang OPM itu. Tapi orang OPM sudah jelas-jelas mau memerdekakan diri, sama pemerintah kita kurang sekali tanggapannya waktu itu. Sekarang udah lumayan. Tapi orang FPI cuma bawa pentungan aja sudah diurus sampai habis. Astagfirullah, kebalik itu sebetulnya. Jangan harusnya. Itu orang-orang FPI kalaupun mereka salah masih bisa disadarkan, masih bisa dibina. Tapi kalau kok saudara mau membina itu orang OPM, gak akan bisa. Mereka maunya lepas dari Indonesia kok. Maunya merdeka mereka. Nah, sudah balik ke sini. Jadi orang yang diberi harta yang luas, infaknya yang banyak. Yang hartanya sedikit, infaknya sedikit. Ya, dari apa yang Allah sudah berikan. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tidak membebani seseorang kecuali berdasarkan apa yang Allah telah berikan kepadanya. Jadi itu infak. Nah, lalu Allah bilang lagi, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu, dan apa saja yang kalian infakkan dari segala sesuatu, maka Dia Allah pasti akan menggantinya. Loh. Saudara buktikan kebenaran surat Saba ayat 39 nih. Surat Saba itu surat yang 34 ayat 39. Silahkan buktikan kebenaran firman Tuhan ini. Saudara kepengin dapat pahala, kepengin kalau infak dibalas, diganti oleh Allah, infak. Dan kalau Allah ganti Pak, enggak imbang, tapi lebih banyak. Silahkan buktikan. Saudara sedekah kepada orang 1.000, nanti saudara akan dapat rezeki mungkin 10.000, mungkin 2.000, mungkin 5.000. Minimal tuh 10 kali lipat kalau Allah membalas. Nah, silahkan saudara buktikan. Banyak saudara infak sedekah tapi di tempat yang baik kepada orang yang pantas untuk diberi. Ya, itu infaknya. Dah, ini dari ayat Quran. Dari hadis Nabi mengajarkan kepada kita nih Pak, Bu, nih ya. Hadis nomor 289. Wa Nabi Hurairah, dan dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah ridha kepada beliau. Semoga Allah ridha kepada Abu Hurairah. Qala Abu Hurairah sahabat Nabi berkata, qala telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
dinarun, satu uang dinar. Zaman Nabi uang itu cuma ada dinar sama dirham. Kalau sekarang ini ada rupiah, ada dolar, ada pound sterling, ada macam-macam gitu ya. Uang satu dinar atau uang satu rupiah yang anfaqtahu, engkau menginfakkannya fi sabilillah, di jalan Allah. Kamu punya uang satu rupiah ya terlalu sedikit lah, 10.000 rupiah atau 100.000 rupiah ya misalnya. Kalau kamu punya uang 100.000 rupiah, kamu infakkan dia di jalan Allah, maksudnya diinfakkan ke masjid, diinfakkan ke pondok pesantren, diinfakkan kepada guru ngaji, diinfakkan kepada guru-guru pesantren, ya, diinfakkan kepada orang-orang yang suka ngajarin ngaji, itu dapat pahala. Yang berikutnya wa dinarun, dan satu lagi uang dinar atau satu lagi uang 100.000 yang anfaktahu, engkau menginfakkannya fi raqabatin, pada seorang budak, ada pahalanya juga. Yang ketiga wa dinarun, dan satu uang dinar atau uang 100.000 yang tasaddaqta, engkau sedekahkan bihi, dengan uang itu, ala miskinin, kepada orang miskin, itu ada pahalanya juga. Yang keempat wa dinarun, dan satu lagi satu dinar atau 100.000 yang anfaktahu, engkau menginfakkannya ala ahlika, kepada keluargamu. Ahlika, kepada keluargamu. Yang namanya keluarga itu istri, anak-anak, dan orang-orang yang berada di dalam rumahmu itu. Ya. Uang yang engkau infakkan kepada keluargamu, a'dhamuha ajron, yang paling besar pahalanya dari kelima macam infak tadi adalah alladzi anfaqtahu, yang engkau menginfakkannya ala ahlika, kepada keluargamu. Keluarga di sini keluarga yang dekat dengan kamu dulu, yang satu rumah dengan kamu. Kamu kalau setelah itu kamu kasih, baru kamu boleh ngirim ke keluarga kamu yang ada di kampung. Orang tuamu ada di kampung sana, kirimin. Kalau kamu hidup sama mertuamu dulu yang dikasih. Dulu. Kalau kamu mengasihi ibu kamu, bapak kamu, boleh, itu bagus itu. Tapi kamu hidup sama orang tuamu, kamu hidup sama mertua kamu yang masakin masakan, mertua kamu yang kalau gasnya habis dia yang belikan, mertua kamu yang belanja, memasakkan. Ini mertua yang kayak gini, ini mertua yang baik ini. Ini harus kamu urusin dulu. Ini kadang-kadang enggak, Pak, kadang-kadang orang memikirkan yang jauh dari rumahnya. Ya enggak apa-apa sih, boleh-boleh saja, tapi utamakan dulu yang di dekat kamu. Lebih celaka lagi kalau si orang ini tadi, dia hidup di rumah bareng sama mertuanya enggak pernah dikasih duit, tapi orang lain di luar sana dikasih duit. Temannya kerja dikasih, buka bersama, ditanggung, dibayarin semuanya. Giliran orang tuanya, mertuanya yang tiap hari masakin untuk sahur, untuk berbuka, nggak pernah diajak berbuka bersama keluar misalnya. Ini zalim nih orang kayak begini nih. Makanya Islam melalui Al-Quran ini, Pak, Bu, ini ya ayatnya ini loh. Makanya ngaji, jangan ngantuk, supaya paham gitu loh. Kalau saudara nggak ngaji, nggak punya ilmu. Dan saudara perlu tahu yang namanya al-alim, orang yang berilmu, orang yang punya ilmu, itu derajatnya lebih tinggi, lebih tinggi daripada al-abid, daripada ahli ibadah. Saudara jadi orang abid, ahli ibadah, sholatnya tiap hari ke masjid, ngajinya tiap hari ikut ngaji, bahkan mungkin sehari 10 juz, mungkin bukan 10 juz, sholat tarawihnya 30 juz setiap malam. Mudah-mudahan yang sholat ada di satu tempat sana, sholat tarawihnya tiap malam itu 8 jam, 30 juz tamat. Ya betul ya, 30 juz tamat. Mudah-mudahan itu tidak riak, karena kalau itu riak untuk pamer, gak ada pahalanya itu. Dan hati-hati saudara, setiap kali kita beribadah, jangan pernah memamerkan ibadah kita. Karena begitu kita pamerkan, itu artinya riak. Kalau riak, hapus pahalanya. Allah enggak mau menerima amalan yang diduakan niatnya. Allah itu Maha Esa, Dia Maha Tunggal, Dia cuma satu sendirian, dan Dia tidak mau diduakan. Itu Allah. Jadi ibu-ibu di belakang itu kalau tidak mau diduakan, mau menyaingi Allah sampean. Ya. Mestinya mau diduakan.
Tapi saya tidak nyuruh sampean menduakan ibu-ibu itu lah. Cuma ngomong, menerangkan. Ya, jadi apa namanya? Manusia itu tidak boleh menyaingi Allah. Allah saja yang tidak mau diduakan dia. Jadi kalau saudara mau beramal tidak lillah, Allah akan terima itu. Karena Allah enggak perlu kepada amalan sampean kok. Sampean beramal itu untuk kepentingan sampean sendiri kok. Nah, kembali ke sini tadi ya Pak, Bu. Apa namanya? Orang beriman itu sebelum dia melakukan yang lain-lain terlebih dahulu ini wa atal malala hubbi dawil kurba, dan dia memberikan harta yang dia sukai kepada kerabatnya. Berikutnya wal yatama, dan kepada anak-anak yatim. Setelah keluarganya diberesin, dikasih sedekah semuanya, enggak ada yang kelewatan. Baru berikutnya kepada anak-anak yatim. Baru yang ketiga wal masakina, dan kepada orang-orang miskin. Yang keempat wabnas sabil, dan kepada ibnu sabil. Ibnu sabil itu apa? Ibnu sabil itu orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan, aslinya itu. Atau orang yang kalau dalam tafsirnya Pak Quraisy Shihab itu, dia dimasukkan dalam Ibnu Sabil itu oleh beliau Pak Profesor Quraisy Shihab itu, anak-anak jalanan yang tidak punya orang tua, yang putus sekolah. Nah ini itu masuk Ibnu Sabil. Itu menurut pendapatnya beliau ya, itu tafsirnya beliau. Yang keempat wasailin, barulah kamu berikan uang kamu, infak kamu kepada orang-orang yang meminta. Jadi kalau ada orang yang minta tapi ada syaratnya. Ya, orang yang meminta yang boleh diberi apa, siapa, itu ada syaratnya. Ada 3 macam orang yang meminta yang boleh diberi. Selain 3 ini tidak boleh. Jadi peminta-minta di jalanan-jalanan itu sebetulnya tidak boleh dikasih itu. Karena Islam tidak mengajari orang menjadi pengemis. Islam tidak mengajarkan seperti itu. Islam tidak mengajari kita untuk menjadi peminta-minta. Ya, tapi mengajari kita untuk sholat yang baik, ibadah yang baik, akhlak, perbaiki akhlaknya, akhlak yang baik, kemudian beramal. Ya, barulah beri kepada orang-orang yang meminta wafir riqab, dan kemudian kepada budak. Nah saudara, setelah pernyataan iman, kemudian menginfakkan harta yang dia sukai kepada macam-macam orang ini tadi, barulah Allah bilang di belakangnya wa aqamas shalah, dan dia menegakkan sholat. Jadi sholat itu dibelakangkan setelah infak itu tadi. Loh ini loh. Jadi makanya saudara jadi ahli ibadah, sholatnya baik, jengkang-jengking setiap hari, tidak pernah meninggalkan sholat, tapi sekakar, pengasit, medit, ya, untuk menginfakkan harta kepada orang-orang yang disebutkan ini tadi, sholat kamu itu tidak terlalu berguna itu, tidak ada manfaatnya itu, tidak terlalu bermanfaat untuk dirimu, karena Allah mengajarnya tidak begitu. Barulah dia menegakkan sholat wa ataz zakata, dan dia membayar zakat. Baru kemudian wal mufuna bi ahdihim, dan mereka orang-orang yang memenuhi kepada janji-janji mereka. Jadi kalau saudara berjanji, saudara harus memenuhi janji itu. Tidak boleh utang janji, tidak boleh. Kalau saudara utang janji di dunia ini, nanti ditagih di akhirat. Hati-hati itu. Makanya kalau saudara tidak kepengin ditagih di akhirat, jangan suka berjanji di dunia ini. Jangan suka bilang, nanti ya kalau aku dapat rezeki kamu kasih duit. Enggak usah bilang begitu. Nanti kamu dapat rezeki juga kamu lupa sama dia kok. Ya, jangan. Jadi, dan orang-orang yang memenuhi kepada janji mereka idza ahadu, ketika mereka telah berjanji. Kemudian yang berikutnya wasabirin, dan yang namanya iman atau yang namanya orang yang baik atau orang yang iman adalah orang-orang yang bersabar fil ba'sa'i, dalam penderitaan, wadharra'i, dan dalam kemadharatan, dalam keadaan bahaya, wahinal ba's, dan ketika dalam peperangan. Nah, orang-orang yang seperti itu sifatnya, ulaikal ladzina shadaku, mereka itulah orang-orang yang jujur, yang benar dengan pengakuan imannya, wa ulaika humul muttaqun, dan merekalah orang-orang yang bertakwa. Jadi begitu Pak, iman. Islam mengajari kita berbagai macam amalan, tapi amalan-amalan itu ada
prioritasnya. Yang mana yang harus diprioritaskan, saudara prioritaskan. Yang harus didahulukan, didahulukan. Yang harus dibelakangkan, ya dibelakangkan. Dalam soal infak itu tadi, nomor 1 keluarga dulu, baru tetangga, baru saudara, baru orang-orang yang lain-lainnya, gitu loh. Ya, ini ayat ini baru sebagian. Kemarin sudah lewat ayatnya yang lainnya. Yang di belakangnya ayat apa ini? Nah, ini tentang perang, ya, tentang perang. Waduh, habis lagi waktunya. Rasanya aku baru aja ngomong ya. Kok udah 1 jam ya? Aku mau membahas surat An-Najm yang tadi dibaca oleh Pak Imam tadi. Tapi kok waktunya habis ya. Mau saya teruskan sampai mesti nggak mau ini. Tapi nggak berani ngomong gitu, ya. Jadi sudah kita lanjutkan besok pagi. Insya Allah. Mudah-mudahan Allah memberi kesabaran kepada kita semuanya untuk tetap sabar beribadah kepada Allah, sabar menjalankan perintah Allah, sabar meninggalkan larangan Allah, sabar untuk mengaji tidak bosan, ya, tidak berhenti mengaji kecuali mati. Ya, kemudian saudara diberi oleh Allah, kita semua diberi oleh Allah kesehatan, ya, dijaga dari serangan Covid, ya, dari segala macam jenis-jenis Covid, dari segala macam jenis-jenis virus Covid yang baru-baru itu, supaya jangan menimpa kita semuanya, dan semoga Allah segera mengangkat wabah Covid dari negara kita, dan semoga kita diberi oleh Allah rezeki yang luas dan halal, dan diberi keluarga yang sakinah, diberi keluarga yang tenang, yang barokah semuanya, diberi oleh Allah kesehatan dan kekuatan, diberi oleh Allah istiqomah serta husnul khatimah. Wa aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.